Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam memperingati hari Pentakosta, saya akan membawakan sebuah renungan yang diambil dari Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-Nya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya. Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang kita baca adalah sebuah doa pengakuan dari Nabi Yesaya tentang perbuatan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14 adalah permohonan
daripada bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Allah Israel adalah Allah yang berkarya di dalam sejarah umat. Secara khusus dalam sejarah umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Karena begitu banyak kasih karunia dan kebaikan Allah yang telah dialami oleh orang-orang Israel, umat pilihannya ini. Demikian pula Allah menyelamatkan kaum Israel dari perbudakan Mesir dan bahkan menebus mereka dengan belas kasihan-Nya. Sebagai bangsa yang berada di dalam penindasan bangsa Mesir, Tuhan telah menaikkan harkat martabat bangsa Israel dan meninggikannya dengan pembebasan yang Allah lakukan. Dalam anugerahnya yang besar, Allah begitu sayang kepada mereka sehingga bangsa Israel diangkat menjadi anak-anaknya dan umat pilihannya. Dalam segala kebaikan Allah yang begitu besar, Allah pun berharap kepada bangsa Israel bahwa mereka dapat merespon kebaikan Tuhan dengan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Tetapi nyatanya mereka berlaku tidak setia dengan melawan kehendak Tuhan dan memberontak kepadanya. Sehingga hal tersebut mendukakan Tuhan dan juga Roh Kudus-Nya. Padahal bangsa Israel tahu bahwa Tuhan sendirilah yang telah menyelamatkan mereka daripada perbudakan di Mesir, yang menuntun mereka melewati Laut Tebrau, padang gurun yang luas, dan hingga masuk kepada tanah perjanjian. Pemberontakan terhadap Tuhan membuat Roh Allah, itu Roh Kudus, undur daripada bangsa Israel. Bukan karena Allah yang berubah setia kepada mereka, tetapi karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Nabi Yesaya adalah nabi pilihan Tuhan. Melalui Roh Kudus-Nya, Nabi Yesaya mengingatkan kepada umat Israel untuk bertobat. Tetapi bangsa Israel tidak menghiraukan dan tidak mau bertobat, sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri menjadi musuh mereka, di mana
melalui bangsa Israel, maaf, di mana melalui bangsa Babel, umat Israel dikalahkan dan dibawa kepada pembuangan di Babel. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika di dalam pembuangan Babel, bangsa Israel teringat kepada zaman dahulu kala, pada zaman Musa hambanya. Seperti di ayat selanjutnya dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara, bangsa Israel di tengah keterpurukannya, di tengah kesaksakannya, di dalam pembuangan, di dalam tawanan Babel, mereka menyadari akan kesalahan mereka. Dan mereka mengingat tentang kebaikan Tuhan. Mereka mengingat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di zaman dahulu, pada zaman Musa. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita merasa, ketika kita merasa di dalam keterpurukan, kesesakan, kita baru teringat tentang kebaikan Tuhan kepada kita di masa lalu, di mana Tuhan telah menolong kita, di mana Tuhan telah menyertai kita, di mana Tuhan telah memberikan mukjizat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melewati kesesakan itu, keterpurukan itu. Kita tidak lebih seperti bangsa Israel, di mana ketika kita merasa keterpurukan karena dosa kita baru mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus di zaman Musa sangat nyata, di mana di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat yang ke-12, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka dan membuat nama abadi baginya. Bapak, Ibu, dikatakan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Ketika Musa membelah laut dengan tongkatnya, Roh Kudus ada di situ, di sebelah tangan kanannya, sehingga laut terbelah dan umat bisa melewati laut terbelah itu. Di dalam perjalanannya di padang gurun, penyertaan Roh Kudus terus terjadi, di mana ada tiang awan, tiang api, di mana bangsa Israel tidak kepanasan di waktu siang dan kedinginan di waktu malam.
penyertaan Roh Kudus ada di tengah-tengah umat Israel. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk membangun tabernakel di mana Roh Kudus hadir di tabernakel dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat masuk ke dalam ruang kudus di mana Roh Kudus berada, yaitu Imam Harun. Penyertaan Roh Kudus di Perjanjian Lama hanya orang-orang pilihan Tuhan, seperti para nabi, imam, hakim-hakim, dan raja-raja. Sebagai contoh, Raja Saul ketika dipilih dan diurapi, Roh Kudus hadir bersama dengan Saul. Dan ketika Saul mendukakan Roh Kudus undur daripada Saul. Bapak, Ibu, Saudara, di zaman Perjanjian Baru dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di Korintus yang pertama, dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Bagaimana kita mengekspresikan, membangkitkan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan sesuatu dengan penuh iman, dengan penyertaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita menjadi satu dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita? Apakah berkenan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Ketika kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apakah perkataan kita seturut dengan apa kehendak Roh Kudus? Ketika kita berbuat jahat, apakah perbuatan kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita mengekspresikan diri kita sehingga kita dapat membangun hidup bersama Roh Kudus, membangun kesempatan untuk hidup untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya akhiri
saya ingin merefleksikan kita semua yang menonton acara ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang pelayan Tuhan. Ketika dia melayani di suatu komunitas, dia merasa apa yang difirmankannya mungkin ada yang kurang. Tetapi dengan keterbatasannya itu, Roh Kudus bekerja sehingga mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu terbangun imannya, sehingga mereka percaya bahwa apa yang difirmankannya itu nyata di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan Roh Kudus memang terkadang tidak terlihat, tetapi begitu nyata dalam kehidupan kita. Betapa indah ketika kita mengingat kebaikan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka percayalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti mengagumi kuasa Tuhan melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Alangkah baiknya Bapak, Ibu, Saudara, bila kita mengingat pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu muncul bukan ketika kita merasa di dalam kesesakan saja, keterpurukan. Biarlah ingatan kita tentang kebaikan Tuhan itu kita rasakan setiap hari. Kita rasakan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan melalui karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Biarlah ingatan itu, ingatan tentang kebaikan Tuhan, itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan ketika kita di dalam keadaan terpuruk baru kita mengingat kebaikan Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu mendorong kita supaya kita dapat merespon untuk tetap setia dan taat. Sebagaimana Tuhan telah setia dan menyertai kita, marilah saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai umat Tuhan, kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tetap setia dan taat
kepada Tuhan. Biarlah sharing firman ini dapat menjadikan kita belajar untuk kita dapat melakukan setiap pekerjaan kita seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menuntun kita, memimpin kita, supaya kita dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap perjalanan hidup kami. Pimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah pimpinan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mampu melakukan pekerjaan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, supaya nama-Mu dapat dimuliakan. Bapa dalam surga, kami mohon Tuhan untuk terus pimpin kami melalui firman-Mu, dan penyertaan Roh Kudus memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus dapat dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menjadi lebih baik, sehingga kami menjadi lebih taat, lebih setia melalui apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, hingga setiap perjalanan hidup kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga kami mendukakan Roh Kudus, mendukakan Engkau. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesombongan, keangkuhan kami, ketidaktaatan kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami ingin setia untuk dipimpin oleh Roh-Mu untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan mampukan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan pekerjaan Roh Kudus nyata dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam hidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.